Negeri Kupang, program studi psikologi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Sebelum kita masuk pada materi inti yaitu jenis-jenis penelitian kualitatif, kita perlu mengetahui apa itu penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif sendiri merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan natural atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Penelitian kualitatif dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama deskriptif, yang kedua itu fenomenologi, yang ketiga studi kasus, yang keempat studi sejarah, dan yang kelima atau yang terakhir adalah etnografi. Kita akan masuk dalam penjelasan dari kelima jenis penelitian kualitatif. Yang pertama ada penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif sendiri adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, atau mendalam suatu fenomena atau peristiwa sebagaimana adanya. Peneliti berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang suatu situasi, kondisi, atau karakteristik tertentu. Ciri-ciri penelitian deskriptif. Yang pertama itu memberikan penggambaran data kualitatif. Yang kedua, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga, analisis data bersifat induktif, yaitu dengan data spesifik menuju generalisasi. Manfaat penelitian kualitatif deskriptif. Manfaat penelitian kualitatif deskriptif yang pertama adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena. Yang kedua, mengungkapkan fakta yang mungkin tersembunyi. Yang ketiga, menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Jenis penelitian yang kedua adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami makna suatu pengalaman dari perspektif orang yang pernah mengalaminya. Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggali makna yang mendalam dari pengalaman subjektif individu. Ciri-ciri dari fenomenologi yaitu yang pertama, fokus pada pengalaman subjektif. Yang kedua, menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik utama. Dan yang ketiga adalah analisis data bertujuan untuk menemukan struktur makna yang mendasari pengalaman. Yang berikut adalah manfaat dari fenomenologi. Yang pertama adalah membuka wawasan tentang pengalaman manusia yang beragam. Yang kedua, membantu memahami makna yang tersembunyi di balik perilaku. Dan yang ketiga adalah mendorong empati dan pemahaman terhadap orang lain. Yang ketiga ada studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti secara intensif satu kasus atau unit yang spesifik. Kasus dapat berupa individu, kelompok, organisasi, peristiwa, atau program. Ciri-ciri studi kasus. Studi kasus lebih berfokus pada suatu kasus atau unit yang spesifik. Yang kedua, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Yang ketiga, analisis data bersifat holistik, yaitu mengintegrasikan berbagai sumber data. Manfaat studi kasus. Manfaat studi kasus yaitu yang pertama, memberikan pemahaman yang mendalam tentang kasus yang kompleks. Yang kedua, mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fenomena. Yang ketiga, dapat menghasilkan temuan yang berguna untuk pengembangan teori. Yang keempat ada studi sejarah. Studi sejarah adalah penelitian yang bertujuan untuk merekonstruksi
peristiwa masa lalu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, artefak, dan wawancara dengan saksi mata. Ciri-ciri studi sejarah. Yang pertama, berfokus pada peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan berbagai sumber data primer dan sekunder. Yang ketiga, analisis data bersifat kritis, yaitu mengevaluasi keaslian dan kredibilitas sumber data di sejarah. Manfaat dari studi sejarah yaitu yang pertama, memahami perkembangan suatu fenomena dari waktu ke waktu. Yang kedua, mengidentifikasi pola dan tren yang terjadi di masa lalu. Yang ketiga, memberikan pelajaran berharga untuk masa depan. Jenis penelitian yang terakhir atau yang kelima yaitu etnografi. Etnografi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami budaya suatu kelompok tertentu dengan cara melakukan pengamatan langsung dan berintegrasi dengan anggota kelompok tersebut dalam waktu yang cukup lama. Ciri-ciri etnografi. Yang pertama, lebih berfokus pada budaya suatu kelompok. Yang kedua, menggunakan teknik observasi partisipan sebagai teknik utama. Yang ketiga, analisis data bersifat holistik, yaitu mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan kelompok. Yang berikut ada manfaat dari penelitian etnografi. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman yang mendalam tentang budaya suatu kelompok. Yang kedua, mengungkapkan nilai-nilai, norma, dan praktik sosial yang unik. Yang ketiga, mendorong toleransi dan saling pengertian antar budaya. Materi yang terakhir adalah perbedaan utama dari kelima jenis penelitian, di mana perbedaan utamanya terletak pada fokus utama dalam penelitian dan teknik utama dalam penelitian. Nah, kita akan membahasnya secara persatu, dimulai dari penelitian deskriptif, di mana fokus utamanya pada menggambarkan fenomena, sedangkan teknik utama yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan pada penelitian yang kedua, yaitu penelitian fenomenologi, lebih berfokus pada pengalaman subjektif. Teknik utama yang digunakan yaitu observasi secara mendalam. Yang ketiga adalah penelitian studi kasus, di mana lebih berfokus pada suatu kasus yang spesifik. Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang keempat, penelitian studi sejarah. Pada penelitian studi sejarah lebih berfokus pada peristiwa pada masa lalu. Sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, artefak, dan wawancara saksi mata. Yang terakhir yaitu penelitian etnografi dengan fokus utama pada budaya pada suatu kelompok, dan teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian jenis etnografi ini yaitu observasi partisipan. Demikian materi yang dapat saya bagikan untuk kita, dan dari kesimpulan dari materi yang telah dibagikan yaitu masing-masing jenis penelitian kualitatif memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Pemilihan jenis penelitian yang tepat itu tergantung pada pernyataan peneliti dan konteks penelitian yang akan kita pilih. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Shalom.